Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Supri Umar. Kali ini kita akan berdiskusi tentang tema yang cukup menarik perhatian kita beberapa waktu belakangan. Terjadinya pemutusan hubungan kerja, sulitnya lapangan kerja, dan berbagai persoalan. Sementara di sisi lain, angka pencari kerja terus meningkat. Kali ini kita bersama narasumber yang alhamdulillah di tengah kesibukan beliau bisa mengisikan waktu buat kita, Pak Muhammad Yasir. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Beliau adalah Kepala BLK Padang. Nah, itu sekarang ada penyesuaian nama, ya, yaitu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Tapi sebutan BLK pun pas ya, Pak ya. Nah, kita berada di BLK Padang, tepatnya di Bandar Guek, Kota Padang. Dan perlu kita ketahui bahwa BLK Padang ini tidak hanya untuk Sumatera Barat, ya, tapi cakupannya juga melampaui Sumatera Barat, termasuk Provinsi Jambi. Pak Yasir, sebelum kita masuk diskusi yang lebih intens ya, ini perubahan nama ini ada pengaruhnya nggak, Pak? Baik. Terkait perubahan nama ini, pengaruhnya sih tidak terlalu signifikan, Pak Sugeng ya. Jadi pengaruhnya itu hanya pada penyebutan namanya. Dari penyebutan namanya orang sudah familiar lah dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Secara itu dari segi nama. Kalau dari segi konsep, sebenarnya konsep pelatihannya itu hanya menambahkan unsur produktivitasnya di dalamnya. Tapi kalau pelatihannya itu sama saja, bahwa pelatihan kita di sini BVPP itu fungsinya adalah untuk bagaimana bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga dia bisa bekerja, terserap di dunia kerja atau dunia usaha. Sehingga saya malah tambahkan lagi sedikit, selain dia bisa bekerja dan berusaha, dia juga harus bisa bagaimana dengan keberadaan siswa yang sudah kita latih bisa menaikkan ekonomi wilayah. Menaikkan ekonomi wilayah. Artinya hanya berganti nama, peran dan fungsinya sama. Pak, ini bicara Sumatera Barat nih, Pak. Siap. Ya, pasti pencari kerja menantikan informasi ini. Lapangan kerja itu kan nyaris terbatas karena industri yang terbatas di Sumatera Barat. Nah, betul. BLK sendiri apakah fokusnya ada untuk pelatihan tertentu sehingga hasilnya itu memang disesuaikan dengan keadaan wilayah seperti itu, Pak? Kita kan tidak punya industri banyak. Betul, gitu. betul. Seperti apa itu? Jadi, oke, baik. Khusus Sumatera Barat memang yang saya lihat adalah kita kurang industri. Tapi, mohon maaf, sebenarnya bukan kurang. Orang kan selalu menganggap industri itu adalah yang punya gedung besar, perusahaannya besar, karyawannya banyak, itulah industri. Kita ini banyak daerah wisata, dan itu adalah industri pariwisata, Pak. Jadi itu yang coba kita merubah mindset sedikit, bahwa industri itu tidak hanya ada gedung, ada ini, tapi lebih kepada apa yang bisa kita lakukan di sebuah tempat sehingga orang bisa bekerja dan sebagainya. Sesuai dengan kondisi daerah itu. Nah, ini setahu saya Bapak kan baru beberapa hari, beberapa bulan? 3 bulan. 3 bulan di sini. Baru dari Oktober. Sepertinya sudah paham kondisi Sumatera Barat ini, semacam sinergisitas dengan antar lembaga atau pemetaannya sudah dilakukan secara detail? Oke, baik. Jadi kenapa kondisi, sebenarnya saya tidak terlalu tahu banyak sih kondisi Sumatera Barat, tapi mungkin ini karena pengalaman di beberapa balai. Perlu juga saya jelaskan ya kepada Pak Sukri bahwa sebelum saya masuk ke Balai Latihan Kerja, memang di pusat itu saya pernah di kementerian, dan memang bagian saya itu di unit standar mutu lembaga. Jadi pernah kami buat kajian untuk seluruh balai pelatihan kerja yang ada di Indonesia, khususnya balai latihan kerja pemerintah, dalam hal program, dalam hal kinerjanya dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Nah, manfaatnya terhadap lingkungan di mana balai latihan kerja itu berada.
Kalau Padang, kenapa saya agak tahu banyak? Karena memang perpindahan Padang ini, saya memang orang baru di Padang, tapi orang semua sudah kenal lah, karena sejak peralihan ini diambil ke pusat, itu kebetulan di tempat saya dulu ngurusnya. Jadi ngurusin peralihannya, kenapa dialihkan, itu sudah menjadi urusan saya. Dan jadi dapurnya itu di dapur Bapak ya? Ya, di dapur kami. Karena memang kita memantau lah beberapa kinerja dari balai. Dan 3 bulan ini karena memang kalau saya fokus di suatu tempat kerja itu ya mengutamakan dulu TNA, training analysis, untuk melihat tadi pertama melihat industrinya apa. Kalau tidak ada industrinya, jadi TNA itu ada 2 hal. Kalau kita bisa memasukkan dia ke industri atau mereka berusaha. Nah, kalau industri, kita fokus ke industri, berarti TNA kita lakukan adalah TNA-nya ke industri. Tapi kalau untuk berusaha, kita lebih melihat kepada potensi apa sih yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Nah, itulah yang jadi kita akan fokusnya kemana nantinya. Makanya kenapa sebenarnya tidak tahu banyak juga sih berdasarkan informasi yang kita galangi. Artinya konsepnya konsep Dudi lah ya. Konsep Dudi. Dunia industri atau dunia usahanya. Nah, cuma kan ada kekhawatiran, Bang. BLK ini identiknya kan tempat las, ya kan, tempat bekerja, membuat ini segala macam. Lalu ketika kita bicara soal industri pariwisata, apakah kita punya tutor atau mentor untuk itu? Siap. Jadi gini, kegiatan untuk ini, kita di sini kan di BPP Padang ini, kalau yang ada di brosur, kalau misalnya ada yang pernah lihat brosur, cuma ada 12 kejuruan. Cuma ada 12 kejuruan. Tapi saya menambahkan sekarang BPP Padang itu tidak 12 kejuruan, tapi 12 plus. Plusnya ini adalah apa yang dibutuhkan pasar, kita akan usahakan untuk latih itu. Seorang kepala boleh berkreativitas untuk itu? Bisa berkreativitas itu, karena itu memungkinkan untuk itu, karena memang kita sekarang ini lagi menjalin kolaborasi. Jadi kolaborasi ini mestinya sudah ada sejak dulu. Cuma lebih tegas lagi sejak keluarnya Perpres 68. Revitalisasi Balai Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Artinya yang ada 12. Dalam perjalanan atau kondisionalnya nanti kalau ada yang dibutuhkan, kita bisa menyesuaikan untuk bisa menyesuaikan. Dan kita siap untuk sumber daya manusianya. Kenapa? Nah, petanya di 2025 nanti seperti apa nih, Pak? Misalnya hanya 5 orang yang bisa dilatih, 10 orang atau 100 orang, bidang mana saja itu? Siap. Nah, ini menarik karena memang inilah yang ada pembaharuan di sekarang ini ya. Kalau dulu kan kita harus satu kelas itu 16. Nah, kemarin kita sudah berdasarkan hasil juga rapat dengan pimpinan dan sebagainya, tahun depan itu tidak lagi harus 16 orang. Boleh lebih? Bisa 8. Boleh lebih? Boleh lebih, tapi lebihnya itu dibuatkan kelas baru lagi. Karena kenapa? Selama ini kan kita mencari 16 orang. Kadang kebutuhan itu karena harus memenuhi 16, padahal sebenarnya dibutuhkan cuma 8. Nggak jadi jalan program karena kurang. Iya, yang tadinya itu tidak jadi jalan program, atau jalan program itu tapi yang 8 sisanya ini dipaksakan untuk ikut, tidak melihat minatnya lagi. Dan perlu kita tahu sekarang ini ya, di semua balai sih sebenarnya selalu melakukan membuka program pelatihan itu dalam 3 hal. 3 hal itu adalah minat pesertanya harus yang berminat banyak, ya. Jadi kalau yang dibuka program pelatihan itu selama ini lihat, oh minatnya banyak yang mana nih? Misalnya banyaknya orang berminat ikut pelatihan IT, bukalah program IT. Atau misalnya kemampuan instrukturnya hanya sampai sebatas desain grafis dasar, hanya bisa buka ke desain grafis dasar. Atau yang ketiga adalah melihat peralatannya. Oh, peralatan kami cuma ini kok. Sarana yang kita punya ya. Sarana yang kita punya. Akhirnya kan selama ini terbatas. Tapi terbatas itu tidak berarti dengan keterbatasan tadi tidak bisa dilakukan orang yang tidak kompeten. Tetap kompeten. Artinya apa? Yang 3 hal ini tidak salah. Akan menjadi salah pada saat tidak ada pasarnya. Satu lagi apa, Pak? Pasar kebutuhan pasar. Pasar ketiga ya. Jadi 3 ini tadi kan
minat, kemudian struktur yang peralatan, dimiliki, dan peralatan. Dan peralatan. Kalau ini kita laksanakan, pasti menghasilkan orang yang kompeten. Iya, lalu tidak ada penampungnya. Tapi kalau tidak ada penampungnya, buat apa orang kompetennya? Jangan sampai kita cetak nanti pengangguran yang kompeten. Memperpanjang masa penganggurannya. Makanya kami sekarang tahun 2025 itu kita mengarah kepada apa kebutuhan pasar. Pak, menurut Bapak sebagai kepala nih, Siap. apa yang direncanakan untuk 2025 untuk masyarakat Sumatera Barat dan Jambi, pokoknya di bawah bimbingan Bapak lah atau arahan Bapak, Baik. memadai nggak dengan kebutuhan yang ada? Sangat memadai. Sangat memadai. Bagaimana mereka bisa ikut, Pak? Ya. Data itu dari mana kita dapatkan nanti? Oke. Jadi kita akan melakukan, ini sudah kita lakukan sih di akhir-akhir tahun ini. Sudah memetakan beberapa, dan yang saya paling tadi yang menjadi dominan saya di sini kayaknya industri pariwisata ini masih perlu banyak sentuhan pelatihan. Kenapa saya katakan demikian? Potensinya bagus. Iya. Saya ini berdasarkan cerita ya, bukan saya karang, tapi berdasarkan cerita bahwa daerah wisata di sini itu daerahnya katanya cuma ada 2. Kalau tidak mahal sekali. Mahal untuk konsumsinya, makanannya. Iya. Di situ ada palak. Ya. Budaya lah ya. Banyak pemalakan, banyaklah parkir liarnya dan sebagainya. Nah, ini kalau saya pikir ini terjadi karena mereka tidak tahu. Ya seperti tadi yang Bapak kita ceritakan di awal bahwa tidak ada industri, mau kerja apa? Padahal itu pariwisata adalah industri. Itu bukan industri. Kalau itu kita masuk para ininya, mungkin kita bisa masuk secara pendekatan kelompok-kelompok remajanya yang biasa tadi parkir liar, dan kita sentuh sedikit dengan misalnya pelatihan tour guide. Iya. Ya kan? Kemudian pelatihan tour guide itu pemandu wisata ya. Kemudian pelatihan yang lainnya adalah kuliner dan sebagainya. Kemudian industri kreatif, atau mungkin fotografer. Di tempat wisata kan biasanya ada fotografer. Jadi bagaimana kita bisa membuat tadi pemalak-pemalak ini punya sebuah keterampilan yang bisa dipakai untuk berusaha. Sehingga dia tidak mengganggu lagi. Nah, kami sadar. Makanya kami sekarang melakukan pendekatan ke beberapa dinas terkait, kayak dinas pariwisata, dinas UMKM. Kolaborasi lah ya. Kolaborasi. Kami punya ini. Sosial, iya. Karena yang selama ini terjadi, saya tidak tahu karena saya baru 3 bulan di Padang. Tapi saya yakin ini juga pasti terjadi di sini. Kadang terjadi karena masing-masing ego sektoralnya tinggi. Sendiri. Akhirnya siapa yang diberi bantuan usaha, siapa yang dilatih. Beda orangnya. Akhirnya beda orangnya. Yang terjadi adalah orang yang diberikan bantuan usaha tidak punya kompeten, akhirnya muncullah kredit macet. Orang yang dilatih nganggur Orang yang dilatih nganggur karena tidak ada wadah untuk. Nah, kemarin sempat kita kan di sini ada kemarin sudah dibentuk ya tim TKDV, tim koordinasi vokasi daerah, di mana kita mau berkolaborasi antar dinas-dinas terkait supaya bisa kita petakan. Setelah kita petakan usaha apa sih yang perlu kita jalankan di sini, baru kita bagi-bagi. Ini bagian kamu, ini bagian kamu, tapi itu nyambung orangnya gitu loh. Nah, malah kemarin sempat kalau memang bisa, kenapa tidak? Orang yang mau dikasih modal usaha, cek dulu punya kompetensi enggak? Sudah dilatih enggak di balai? Artinya ini kan diharapkan proses yang dilalui di sini tidak sia-sia. Ketika itu sudah disiapkan dengan maksimal, tentu peminat sudah mulai bertambah bergairah ya, Pak. Betul. Nah, bagi mereka untuk masuk itu bagaimana nih, Pak? Harus ada orang dalam. Bagi mereka orang masuk, ordalnya ini enggak harus orang dalam, karena kita sudah punya sering kita umumkan di medsos kita. Ada polanya ya. Iya. Dan nanti ini mungkin teman-teman dari media juga bisa membantu kami lah memasarkan bahwa di balai itu butuh ini sekarang. Dibuka sekarang. Pelatihan ini. Pelatihan yang kita buka nantinya adalah pelatihan yang memang benar-benar ada kebutuhan pasar kerjanya tadi. Ya. Jadi dan akan masuk ke sini tuh mudah saja. Tinggal mereka daftar, kemudian ngikuti proses rekrut, tes dan sebagainya, udah bisa. Pokoknya pengumuman umumnya bisa dilihat di sosmednya. Iya, ada sosialisasinya, melihat sosmednya. Dan tidak ada pembayaran untuk itu. Tidak ada pungutan pembayaran.
Dan di sini gratis semua? Semuanya gratis. Jadi semuanya gratis. Baik itu kita kan ada pelatihannya boarding dan non boarding. Kalau boarding itu mereka untuk mengakomodir orang yang bisa menjangkau, bisa pulang pergi. Nah kemudian ada boarding itu kalau misalnya yang jauh nginap di sana, nginap di sini. Tapi perlu diketahui bahwa BVPP Padang ini adalah milik pusat, tapi kita punya banyak binaan di daerah-daerah. Jadi sesumbar itu ada 20 ya. Kalau di Jambi termasuk Jambi 20 ya. Di kita dan Jambi itu ada 20 UPTD, itu yang merupakan binaan kita. Artinya apa? Kalau memang mereka misalnya ada di Damasraya misalnya, kita punya BLK di sana. Nah nanti itu kita mau polakan juga, karena kita pembina, kita akan mengarahkan juga kegiatannya seperti itu berdasarkan, coba cek dulu deh. Sekarang kita potensinya apa, atau mau dibawa kemana, pasar kerja kebutuhannya apa saja. Contoh di Sawah Lunto kita lebih fokus ke alat berat. Kenapa? Karena di sana kan ada tambang. Nah dan di sana itu dibutuhkan beberapa tenaga itu, maka kita pelatihan khusus untuk alat berat mungkin tidak dilakukan di sini, tapi dilakukan di Sawah Lunto. Nah kalau bicara kuota, berapa kuota kita 1 tahun? Kalau bicara kuota kita kalau tahun lalu, tahun ini itu 6.000. Tahun 2024 nih? Tahun 2024 itu 6.000. Tahun depan kita mendapat PR yang sangat tinggi dengan Menteri baru itu inginnya 1 juta seluruh Indonesia tahun depan. Kalau dibagi Sumbar kira-kira dapat dibagi 1 juta dibagi, kita kan punya 21 UPTP. 1 juta dibagi 21 UPTP itu 42.000. Tapi perlu dicatat Pak, 42.000 ini kalau kita bisa berbicara anggaran tidak mungkin kita capai. Karena anggarannya malah turun, dari tahun depan itu akan turun anggaran. Kuotanya dinaikkan. Jadi 7 kali lipat kan. Sekarang 6.000, tahun depan itu 42.000. Ini gimana solusinya? Nah, solusinya itu tadi, kolaborasi antar lembaga, masuk dengan swasta. Dan paketnya benar-benar paketnya kalau misalnya tidak harus belajar sampai 1 bulan. Kenapa harus belajar 1 bulan? Efisiensi ya. Efisiensi. Kemudian kita selama ini kan juga melatih tamatan-tamatan SMK. Nah, cuma memang karena itu tadi pelatihan berdasarkan minat. Jadi pada saat kita rekrut, misalnya minatnya IT, udah kita siswa juga terima siswa SMK. Bisa terjadi redundan yang sudah diajarkan di SMK itu kita ajarkan lagi. Kan itu juga bisa mengurangi anggaran. Nah, pola kita ke depannya kalau memang kebutuhannya misalnya dibutuhkan ini berapa unit kompetensi, kita bicara unit kompetensi sebagai standar 5 unit kompetensi. 5 unit kompetensi berarti pada saat kita rekrut ada persyaratan awal. Dia harus punya lipat ini dulu. Karena untuk menjadi seorang dengan jabatan ini harus 10 unit. Sementara kita bisa memaketkan menjadi 5 unit, tapi dengan catatan itu tadi rekrutnya. Nah itu makanya saya bilang mungkin di sana nanti akan terjadi filter. Nah supaya ini juga terukur semua ya. Mudah-mudahan ini juga nanti tidak menjadi ini lagi. Wah di sana pilih-pilih, padahal bukan pilih-pilih. Standarnya tidak memenuhi. Nah bagaimana? Terus bagaimana dong mengakomodir yang standar tidak memenuhi? Nah kita buka lagi pelatihan yang memang levelnya di bawah dari yang dibutuhkan ini tadi. Dia tidak sanggup untuk itu. Ya supaya bisa kita buat level ini yang di bawah tadi itu untuk memberikan dia pemahaman supaya dia tahu dan dia bisa nanti masuk ke level yang meningkat lagi. Nah, Pak, ini kan jadi perubahan yang semakin maju ya. Artinya yang masuk diukur standarnya seperti itu, yang dibutuhkan bagaimana dunia kerja bisa menampung segala macam. Nah, agar pekerjaan ini semakin efisien, yang sudah dilatih di sini itu terukur nggak Pak? Apakah dia sudah bekerja atau belum? Kita punya data untuk itu. Nah ini makanya kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena setiap peserta pelatihan kami di sini itu kan pakai KTP, NIK. Setiap peserta yang latihan di sini kita langsung daftarkan juga di BPJS Ketenagakerjaan. Termonitor ya. Termonitor. Nah ini yang saya bilang tadi, karena kita masih dulunya data saya ini, data saya ini, datanya ini. Nah kami
sudah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan bahwa data yang kami masukkan di sana, setelah dia pelatihan kan berhenti nih datanya dari sini. Tapi data pada saat dia memantau, dia bekerja dan sebagainya kan datanya ada di sana. Kita mau sharingkan data dan kita rencana akan buat satu database untuk dipakai bersama bergantung kebutuhan masing-masing. Kan cuma satu kuncinya, NIK. Jadi tidak repot masing-masing. Tinggal lihat NIK ini. Sudah bekerja di mana dia? Dia pelatihan apa dulu di balai? Kelihatan kan? Pada saat dia mendaftar kan dia ngambil jurusan ini. Pada saat bekerja di mana? Kita lihatnya di BPJS, jangan lihatnya di sini. Tapi kalau dalam satu itu kan tinggal orang masukkan NIK. Sudah kelihatan. Itulah yang rencana saya ke depan. Walaupun diskusinya hanya berselang beberapa puluh menit, tapi saya yakin ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Sumatera Barat dan Jambi. Kenapa? Karena di awal kita sudah katakan fakta hari ini menunjukkan semakin sempitnya lapangan kerja, kemudian para lulusan pencari kerja semakin banyak juga. Nah, kita ingin link and match lah. Ketika mereka tamat kampus pun, kalau perlu penambahan vokasi di sini, BLK siap. Benar. Jadi orang tua, masyarakat tidak perlu risau sebetulnya. Di BLK semuanya disediakan. 12 program plus dan itu semua diberikan secara gratis. Tidak perlu ada ordal atau orang dalam untuk masuk bisa menjadi anggota pelatihan. Tapi yang terpenting adalah ada persyaratan mekanisme yang harus dilalui. Pak, terima kasih Pak. Tentu kita berharap BLK kedepannya semakin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Sumatera Barat dan Jambi, khususnya Sumatera Barat, dalam hal menangani persoalan dunia kerja yang menjadi momok menakutkan sebetulnya pada hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sukses. Oke, sip.